Pengertian Fasciola sp. Fasciola sp merupakan suatu parasit cacing pipih yang menginfeksi hati dari berbagai mamalia, termasuk manusia. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut fasciolasis. Jenis cacing ini tersebar di seluruh dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dalam peternakan domba dan sapi. Fasciola sp memiliki beberapa hospes, yaitu yang pertama, hospes definitif atau fase seksual, yaitu manusia, kambing, sapi, dan biri-biri. Yang kedua, hospes perantara, perantara satu atau fase aseksual, yaitu contohnya keong air atau siput. Yang ketiga, hospes perantara dua, yaitu tumbuhan air. Berdasarkan taksonomi, termasuk dalam Platymelinthes, yaitu cacing yang mempunyai badan pipih dan tidak memiliki rongga badan, biasanya bersifat hermafrodit. Trematoda ini berbentuk daun, badannya tidak bersegmen dan mempunyai alat pencernaan. Trematoda juga dapat disebut cacing hisap karena memiliki alat penghisap. Trematoda pada umumnya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, kantung empedu, dan pembuluh darah ruminansia maupun manusia. Penyebaran Fasciola sp yaitu secara kosmopolit umumnya ditemukan di negara yang memiliki 4 musim atau subtropis. Kejadian infeksi Fasciola sp berkisar antara 50-80% pada sapi dan kerbau di Pulau Jawa. Penyakit yang disebabkan oleh Fasciola sp disebut fasciolasis. Taksonomi Fasciola sp. Kingdom Animalia, Phylum Platymelinthes, kelas Trematoda, subkelas Digenea, ordo Echinostomiformes, family Fasciolidae, genus Fasciola, spesies Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Morfologi Fasciola sp. Fasciola memiliki spesies yaitu Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Morfologi keduanya hampir sama, yang membedakannya hanya di ukuran, yaitu Fasciola hepatica memiliki ukuran 30 kali 13 mm, sedangkan untuk Fasciola gigantica memiliki ukuran 54 kali 44 mm. Morfologi yang kedua yaitu sistem reproduksinya ovipar, bersifat hermafrodit, berwarna coklat abu-abu dengan bentuk seperti daun, dan memiliki batil isap mulut dan batil isap perut. Uterus pendek berkelok-kelok. Selanjutnya, morfologi telur Fasciola sp. Untuk morfologi telurnya juga hampir sama, yang membedakan hanya di ukurannya. Fasciola hepatica memiliki ukuran 130 kali 150 mikron dikali 63 sampai 90 mikron, berisi morula. Sedangkan Fasciola gigantica memiliki ukuran 156 sampai 97 mikron dikali 90 sampai 104 mikron, berisi morula. Morfologi telur yang kedua yaitu berwarna kuning kecoklatan dan memiliki bentuk bulat opal dengan salah satu kutub mengecil. Terdapat operculum pada kutub yang mengecil, dinding satu lapis, dan berisi sel-sel granula berkelompok. Siklus hidup Fasciola sp. Di dalam gambar ini dijelaskan tentang siklus hidup Fasciola sp, yaitu cacing hidup di saluran empedu. Kemudian telur dikeluarkan melalui tinja, lalu menetas di dalam air. Miracidium masuk ke dalam hospes perantara satu, yaitu siput atau keong air. Selanjutnya akan keluar dari siput atau keong air dan menempel pada tumbuhan air. Selanjutnya dan yang terakhir, metacercaria. Cara penularan Fasciola sp. Yang pertama, penularan fasciolasis pada manusia melalui memakan tanaman atau tumbuhan air dalam keadaan mentah yang tercemar metacercaria.
Yang kedua, penggunaan air yang tercemar, metaserkaria yang diminum dalam keadaan mentah. Yang ketiga, pada manusia dapat pula terjadi akibat kebiasaan sebagian masyarakat Eropa yang gemar mengonsumsi hati mentah. Gejala klinis Fasciola SP. Yang pertama, pada stadium ringan tidak ditemukan gejala. Yang kedua, stadium progresif, yaitu nafsu makan menurun, perut terasa penuh dan diare, serta pembesaran hati. Yang ketiga, stadium lanjut, pembesaran hati, kanker hati, ikterus, asites, terbentuknya batu empedu, bahkan serosis hepatis. Ini merupakan contoh hati yang terinfeksi fasciola. Diagnosa penyakit. Yang pertama, pemeriksaan tinja, yaitu dengan metode naif, metode flotasi, dan metode sedimentasi. Yang kedua, uji serologi. Yang ketiga, pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Dan yang terakhir, biopsi hati. Cara pencegahan. Yang pertama, di lingkungan industri dengan pembuangan air limbah atau air kotor secara aman. Yang kedua, tempat pengolahan makanan atau rumah tangga, yaitu dengan memasak makanan sampai benar-benar matang. Menghindari konsumsi selada air yang mentah. Bila mengonsumsi sayuran mentah, sebaiknya dicuci dahulu menggunakan larutan cuka atau larutan falcium permanganate sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, pengendalian pada hewan ternak. Kandang harus dijaga agar tetap bersih dan kandang sebaiknya tidak di dekat kolam atau selokan. Pengobatan. Yang pertama pada manusia dengan memberikan triclobenazole atau egagen dalam dosis 10-12 mg. Yang kedua pada hewan dengan memberikan obat fenolhalogenasi atau binitinolbitin, hexaclohb atau bilefon, dan nitrosinil atau Trodax. Dengan memberikan salixlanilides, yaitu closantel atau flukiver, sulfafarm, revoxasanid atau flukani atau ranizol. Selanjutnya benjiminazole atau triclobenazole atau Pesinex, albendazole atau Vermitan, dan Fabazen, dan lain-lain. Selanjutnya dengan memberikan sulfamides, yaitu closulon atau Ivomaflos. Dan yang terakhir, Pexolancatel, yaitu Diamfenedia atau Coriban. Kesimpulan, fasciolasis adalah penyakit cacing yang disebabkan oleh Fasciola SP. Penyakit ini disebabkan oleh trematoda yang bersifat zoonosis. Pada stadium lanjut didapatkan sindrom hipertensif polar yang terdiri dari pengerasan hati, kanker hati, ikterus, asites, terbentuknya batu empedu, dan sirosis hepatis. Di dalam usus domba dan manusia, Fasciola SP merupakan hospes definitifnya adalah tubuh limnaeus atau siput sebagai hospes perantara. Cacing ini umumnya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, kantong empedu, dan pembuluh darah ruminansia maupun manusia.